Mungkin semua ayah akan melakukan itu buat anaknya. Karena kan ayah emang anak laki-laki di rumah sendirian, jadi kayak bebannya lebih berat gitu. Halo, perkenalkan nama gue Asad. Profesi saat ini adalah social media expert di salah satu perusahaan di Jakarta. Kenalin, nama gue Tomo dan gue adalah seorang video kreator di salah satu perusahaan di Jakarta. Gue Kila, gue baru lulus SMA tahun ini. Nama saya Abdullah Bawazir, saya bekerja di bagian penelitian dan pengembangan. Aku Marisa, aku mahasiswa semester 5 di salah satu universitas di Jakarta. Gue Cika, gue salah satu barista di daerah Tebet. Gue Marcel, gue mahasiswa semester awal. Nama aku Nazjaj, aku founder dari salah satu agensi di Indonesia. Nama saya Muhammad Adnan Harade, biasa dipanggil Adnan. Saya sebagai desain grafis. Nama gue Helvina, gue bekerja sebagai account eksekutif di salah satu agensi di Tangerang Selatan. Ayah buat aku adalah seorang pejuang dan pahlawan. Pemimpin sih, pemimpin sebuah perahu di rumah. Musuh! Cinta pertama seorang perempuan. Sosok yang mengayomi ya, yang bisa berkorban untuk semuanya lah, untuk anak-anaknya. Waduh, segalanya kayaknya. Sebagai pahlawan sih. Penting banget sih, Kak. Ayah itu sosok kepala keluarga, penanggung jawab di rumah maupun di tempat manapun dia berada. Orang yang berjuang dan berkorban buat keluarga. Sedekat air dan minyak? Deket sih enggak ya, lebih deket ke ibu ya, tapi lumayan lah. Kalau dibilang deket banget sih nggak deket juga enggak, jadi tengah-tengah lah ya. Nggak terlalu deket sih. Deket, tapi secara emosi mungkin obrolannya tidak terlalu banyak, kebanyakan ngomongin tentang pekerjaan, bisnis, dan lain-lain. Deket banget, malah kayak sahabat. Nggak terlalu ya, karena dari kecil sampai ke kuliah tuh jarang banget ngobrol sih ya. Mungkin setelah nikah baru ngerasa deketnya sih. Lumayan deket sih, tapi nggak terlalu banyak ngobrol. Dibilang deket, kita deket banget. Tapi ayah saya tuh tipe yang jaim lah ya, jaga image. Tapi kita deket. Sama ayah nggak terlalu dekat sih. Momen terbaik adalah ketika aku kecil, aku dimandiin sama ayah. Waktu ngambil rapot kali ya, soalnya bokap selalu bokap yang ngambil raport ke sekolah. Jadi ya momen-momen diomelin, momen-momen diceramahin kalau nilainya jelek, yang hampir ngerasain banget itu paling zaman-zamannya proses mau nikah, terus ada komunikasi yang mungkin ngerasa erat banget di situ. Pas udah mulai ada sungkeman sama orang tua, pas nikah tuh itu sih paling yang ngerasa, wah nggak pernah banget nih ngerasain pelukan sama orang tua, sama ayah apalagi. Ketika aku ulang tahun sih waktu itu berapa ya lupa. Terus aku lagi pengen belajar gitar, terus ayah aku tuh bela-belain pulang kerja kehujanan beliin gitar buat aku. Paling banyak mungkin pas masih kecil ya, karena jarang ketemu ayah juga. Ketika saya nonton film bareng, dan saya nonton berdua dan ketawa bareng, ngobrol bareng, makan bareng. Momen terbaik mungkin salah satu yang aku baru sadari belakangan ini itu betapa dia berjuangnya di masa aku masih kecil dan kondisi finansial dia tidak sebaik sekarang. Berapa usaha yang dia laluin dan berapa kerja keras yang dia harus lewati untuk ini semua. Dan menurut aku itu sangat penting banget buat hidup aku sekarang. Tahu dan melihat bagaimana pengorbanan ayah saya buat keluarga. Itu yang buat saya cukup berkesan dan saya bisa mengambil banyak pelajaran dan pengalaman dari itu. Saya sebenarnya kalau momen terbaik itu bukan saya yang merasakan gitu. Jadi ada satu kejadian di mana keluarga kita tuh harus benar-benar survive gitu, dan itu melibatkan kita semua anggota keluarga, terutama ayah ya.
saya manggilnya Abah. Itu sangat situasi kita merepotkan sekali, lalu Abah itu ya mengusahakan apapun untuk kita tuh keluar dari dari masalah itu. Dan itu memang nggak berefek langsung ke saya, tapi saya paham betul bahwa pengorbanan Abah sangat besar dan nggak bisa dibayangkan sebagai seorang ayah itu pengorbanan yang mungkin nggak cuma Abah, tapi semua ayah pasti akan melakukan hal tersebut. Itu paling waktu kecil aja sih, waktu masih SD, masih TK gitu. Sekarang udah nggak terlalu. Terharu sih. Jadi ingat waktu wisuda kemarin sama bokap. Ya walaupun mungkin buat orang nggak terlalu wah gitu ya. Tapi seenggaknya gue udah bisa bikin bangga bokap sih. Gue udah lulus. Dan dia udah bisa nyaksiin anaknya lulus. Jadi inget momen pas aku wisuda juga sih, jadinya ke bawah suasana sama videonya. Kebetulan saya anak yatim, Pak. Mungkin karena pas kuliah senengnya dapat karena orang tua datang mungkin ya. Jadi oke lah, mantap. Sedih sih. Kenapa kamu sedih? Nggak tahu, terlalu sensitif aja sama ayah. Sensitif. Ini lucu sih sebenarnya. Bukan videonya lucu ya, tapi pengalaman saya. Jadi saya lulus kuliah itu nggak ikut wisuda. Tapi saya paham betul bahwa apa ya? Yaitu kalau kisah saya yang pertama, jadi ayah itu ini untuk semua orang ya yang masih punya ayah. Jadi tanpa kita tahu itu semua yang bisa mereka lakukan itu pasti mereka lakukan untuk anak-anaknya itu bisa mengejar mimpinya. Mau itu sekolah, mau pekerjaannya, mau urusan jodoh bahkan itu pasti ayah itu nomor satu untuk hal-hal tersebut karena itu mimpi anak-anaknya. Paling nggak bisa nih nonton yang kayak gini-gini nih. Ya, itu pejuang yang tadi aku maksud gitu. Mungkin semua ayah akan melakukan itu buat anaknya. Sedih sih, Kak. Karena kan ayah emang anak laki-laki di rumah sendiri, jadi kayak bebannya lebih berat gitu. Terus aku ngerasa kayak ya belum bisa bagian dia aja.
kayak beban yang ditanggung tuh pasti berat banget kan seorang ayah, kayak untuk ngasih makan keluarganya, walaupun kadang kayak dia di kerjaannya rumit, terus ada lagi masalah di keluarga kayak gitu-gitu. Sedih. Iya tersentuh sih.